Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelanjutan episode yang kemarin. Saya akan menjelaskan tentang pasangan yang berikut, tapi tetap saya ambilkan yang Jumat Kliwon. Pada dasarnya sebetulnya ini hanya berurutan saja sampai Jumat Kliwon itu selesai, nanti baru ganti hari yang lain. Misalnya sekarang ini saya urutkan Jumat Kliwon dengan Senin Pon, Jumat Kliwon dengan Selasa Wage, kemudian Jumat Kliwon dengan Rabu Kliwon. Yang pertama, Jumat Kliwon saya pasangkan dengan Senin Pon. Ini periode yang pertama untuk 8 tahun, jadi ini 40 tahun dibagi 5 pasaran, jadi masing-masing adalah 1 windu 8 tahun. Nah, ini Jumat Kliwon yang dipasang dengan Senin Pon, hasilnya adalah pertama kali 5. Angka 5 ini berarti rezeki, meskipun penjelasan ini saya ulang-ulang, tapi juga memang supaya tidak menjadikan ada kelupaan bahwa 5 adalah rezeki. Di mana perjodohan yang seperti ini atau pertemuan yang seperti ini, katakanlah pertama dalam 8 tahun, boleh dikatakan mendapatkan kemudahan, di mana 5 ini bisa berarti berani berspekulasi karena memang rezekinya ada. Dalam artian meskipun ada batasan, tapi tetap kemudahan. Kemudian 8 tahun sudah lewat, masuk ke dalam yang kedua. Di sini juga kebetulan angkanya 2, di mana 2 itu dalam bahasa Jawa adalah jodoh, loro, jodoh, di mana jodoh ini memang dominasinya adalah kekuatan cinta, artinya di situ ada kebersamaan yang saling menutupi, tidak ada kekurangan sesuatu pun, bahwa jangankan yang keliru, jangankan yang benar, yang keliru pun menjadi benar. Jangankan yang benar, salah pun menjadi baik. Jadi artinya memang di sini seperti tidak ada perselisihan. Setelah lewat dengan yang kedua ini, kemudian masuk yang ketiga. Ketika itu digibah orang, bisa lingkungan Anda sendiri, lingkungan pekerjaan, sahabat, saudara, tapi juga saya anjurkan untuk tidak bersuudzon, tanamkan rasa husnudzon, berpikir secara positif, agar akhirnya tidak menyusahkan diri sendiri. Toh kalau diambil dari sisi positifnya, di angka 3 ini juga ada. Kemudian masuk ke angka 4 yang di sini. 4 itu pegat, artinya apa? Jangan berspekulasi, tidak usah berspekulasi. Kalau awalnya misalnya di sini ada pemasukan yang baik, dari sini pun boleh katakan ada penurunan tapi tidak secara drastis, tapi di sini saya anjurkan untuk boleh dikatakan tidak usah berspekulasi karena di sini ada angka pegat. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal secara global, kemudian masuk ke angka 7 yang padu. Di sini memang kebalikannya dari angka 2, karena selalu seperti tidak ada kecocokan di angka 7 ini. Tapi mudah-mudahan ini di angka terakhir, jadi sudah menempuh perjalanan hidup yang panjang, jadi mungkin kedua-duanya mempunyai kemakluman. Oke, saya kira untuk yang Jumat Kliwon dengan Senin Pon. Lanjutnya adalah Jumat Kliwon dipasangkan dengan Selasa Wage, hasilnya adalah 6, kemudian 3, 0, kemudian 2, dan 5. Ini juga ada persamaan dengan angka 5. Boleh berspekulasi, malah dianjurkan, karena di sini faktor keberuntungan ada berpihak kepada Anda, dan punya kecenderungan untuk punya boleh dikatakan respect, penghormatan, karena memang di sini terletaknya adalah ada lungguh. Lungguh artinya mungkin tentram, tenang, ada posisi,
Kemudian berjalan masuk ke yang ketiga. Sama di mana-mana, 3 adalah posisi yang mudah digibah. Tapi ada keberuntungan bahwa dengan mempersiapkan karena rezeki ada, mudah-mudahan di sini tidaklah drastis, tapi masih punya kekuatan. Yang mengkhawatirkan adalah harus berhati-hati ketika masuk ke dalam angka 0. Karena 0 ini boleh dikatakan ketika Anda punya posisi pun dengan tingkat profesionalisme yang lumayan pun di sini kadang-kadang tidak nampak. Namanya juga 0. Saya ulang-ulang bahwa di sini bukan waktunya punya spekulasi. Kemudian berikut adalah masuk angka 2. Jodoh, loro, jodoh. Jadi di sini ada ketentraman. Wajib tentunya Anda syukuri karena di sini ada ketenangan, apalagi setelah itu masuk kepada rezeki yang 5 ini. Jadi dari memasuki hari-hari terakhir, maksudnya bukan terakhir berarti terakhir bagaimana ya, dalam artian 40 tahun ini menjelang ke yang ujungnya pun Anda mendapatkan nasib yang cukup baik. Saya kira yang untuk Jumat Kliwon dengan Selasa Wage ini cukup. Kemudian masuk kepada yang Jumat Kliwon dipasangkan dengan Rabu Kliwon. Nah, di sini yang pertama kali masuk angka 4 ini, yang kadang-kadang memang suka keberatan. Sebab ketika Anda boleh dikatakan punya pekerjaan pun, unsur 4 ini membuat Anda goyah, karena memang dominasi angka 4 ini pegat. Jadi bisa berarti pegat rezeki. Maka saya anjurkan untuk lebih banyak bersyukur, karena syukur itu akan mendatangkan kecukupan, karena berapapun yang Anda miliki, jadi lebih merasa cukup. Meskipun di sini memang punya kecenderungan kurang, karena memang pegat. Setelah itu berlalu, masuk ke angka yang 1. Nah, di sini mudah-mudahan boleh dikatakan mulai bangkit, meskipun tidak seberapa, tapi ada ketenangan. Termasuk juga 1 yang berikutnya. Kemudian masuk ke 3, ini dipadu tonggo, artinya tadi itu saya katakan bahwa lebih banyak kepada husnudzon, berpikir baik, positif untuk tidak melemahkan diri sendiri. Karena toh beruntung kalau dicatur orang, digibah orang, lebih beruntung daripada melakukan gibah itu kepada orang lain. Kemudian masuk kepada angka yang 7. Nah, ini tadi kembali lagi seperti yang pertama ini, yaitu Jumat Kliwon sama Senin Pon, padu. Jadi sepertinya di sini ini tidak ada kecocokan, tapi dengan berjalannya waktu dan kematangan perjalanan rumah tangga, kemudian barangkali semoga saja ini tetap dapat dilewati. Harapannya tentu seperti itu, karena juga banyak yang bermasalah seperti itu, tapi nyatanya dengan prihatin memang juga bisa lewat. Saya kira pertemuan yang kali ini sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya tentu saja akan saya kupas tuntas sampai yang terakhir, bisa disebutkan semua nanti pertemuan-pertemuan antara hari dan pasaran untuk selanjutnya saja. Dan yang sekarang ini sampai di sini pertemuan kita. Saya harap subscribe. Ya, mudah-mudahan Anda semua sehat-sehat saja selalu. Dan sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.